Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Dan seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya, masih ada kami berdua di sini. Ada Bro Ayung di sana yang rencananya mau berbagi sebuah kisah dari orang-orang di sekitarnya Bro Ayung. Dan kali ini mungkin ruang lingkupnya tuh lebih sempit ya, di area sekitar kita aja gitu ya. Kita nggak ngomongin kota-kota yang lain, kita ngomongin di Bekasi juga enggak, kita nggak ngomongin di Solo gitu ya Bro Ayung ya. Ya masih ruangan deket, tadi dapat bocoran kayak gitu, tapi belum dapat cerita sepenuhnya tuh seperti apa. Cuman terus terang aja tadi tuh udah dikasih ini ya gitu. Tapi it's okay, nggak apa-apa Bro Ayung, gue nggak bocorin, tenang aja Bro Ayung. Nggak apa-apa, aku cuma dingin. Iya. Oh iya, matiin aja Bro Ayung ya. Sorry. Aja nggak apa-apa, cuma dingin doang. Sorry, matiin. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Nah, terima kasih atas kesempatannya Mas Bi. Seperti biasanya aku tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat tentunya. Amin. Selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Betul. Ada Mas Riam Biru, ada Mas Ayung katanya ya Bi. Dan kami niatnya mau ngobrol yang horor-horor tentu. Betul. Nah, semoga tetap horor ya Bi. Ya, semoga disemogakan ya. Disemogakan. Nah, ini mau langsung masuk ke cerita aja, udah siang Bi. Ya terserah. Terserah. Gue Ya, pasrah udah. sekarang. Monggo Bro Ayung. Jadi ini adalah sebuah kisah tentunya Bi. Ya, tentu kisah ini kisah horor. Bukan kisah jenaka. Bukan Nanti kisah drama cinta-cintaan juga cinta-cintaan. bukan ya. Itu udah diwakili kalau malam. Ya. Ha. Jadi ini adalah kisahnya, sebut saja namanya Haji Marzuki Bi. Ada di seputar sini Bi. Nggak ada di sini. Ada nggak ya, ada. makanya Di mirip. sini haji itu cuma segelintir orang doang, jadi nggak banyak. Berarti salah satunya situ ya. Amin. Oke. Ntar gue dipanggil Pak Haji lagi. Nggak boleh. Nah ini jadi Haji Marzuki itu adalah seorang warga desa tentu Bi, tapi dia itu jarang banget pulang kecuali kalau misalnya lebaran dan acara-acara yang dinilai dia sangat penting untuk dihadiri, semisal acara pernikahan pejabat-pejabat desa ataupun keluarganya sendiri yang memang selevel sama dia gitu. Undangan-undangan penting lah ya gitu Penting-penting ya. aja. Penting di sini konteksnya duitnya banyak gitu ya. Jadi dia sih mengawali karir dulu juga orang biasa, sekarang juga sama, cuman kan dia udah punya level lah, strata sosialnya udah beda begitu. Dulu dia itu mengawali bisnisnya dulu ya. Jadi bisnisnya itu bisnis kuliner di Jakarta sana Bi. Ya masih seputar makanan. Ada pecel lele, ada macam-macam tapi di genrenya makanan seperti itu. Dan ada berapa biji begitu ya. Dari ketelatenannya, keuletannya dia untuk tadi usahanya itu selama mungkin kurun waktu 10 sampai 15 tahun, akhirnya perolehannya itu cukup menjanjikan ya. Dia terbukti dari kacamata umum kita melihatnya, dia mampu membuat rumah yang terbilang mewah untuk ukuran di kampung seperti itu. Jadi rumahnya gede, kalau dinilai kata biasanya kan dianya diem tapi mertua yang ngomong, kok enteng 2 miliar lebih ya katanya, itu enteng 2 miliar lebih gitu. Biasanya seperti itu, padahal nggak ditanyain Bi. Oh ya larang ya Pak, ya larang, karena masa bisa kamu masa bisa kamu nggak bakalan mungkin gitu. Asem begitu. Nyebelin ya. Nyebelin Bi, iya. Tapi udah nggak ada orangnya. Nah, semoga dia tenang di alam sana Bi. Amin. Banyak doa di sini Bi. Jadi itu dia seperti itu, berikut perabotannya, kendaraannya komplit, dan dia mampu menyekolahkan anaknya nyampe di lembaga pendidikan yang bergengsi Bi. Sampai dia dapat kerjaan yang hebat, setidaknya menurut Pak Marzuki ketika dia cerita begitu loh. Kalau menurut orang ya biasa aja bisa jadi. Nah itu ternyata yang namanya rezeki terus umur semua apa kan titipan ya Bi. Kalau kita nggak bisa menjaga dengan baik amanah itu, tentu yang menjaga dengan baik pun ada ujiannya, apalagi yang memang kurang baik. Tapi aku nggak mau ngomong Haji Marzuki kurang baik. Ini tergantung dia sendiri ya kalau nonton. Moga-moga nggak nonton Bi. Jadi kemarin itu kan ada, ini cerita kan baru beberapa bulan kemarin Bi.
aku dengernya gitu. Tapi dari kawanku namanya Amir, itu menceritakan Haji Marzuki. Namanya Amiruddin aslinya. Amiruddin. Lo boleh panggil Amir, boleh panggil Udin. Iya, kalau enggak dipanggil Mas. Iya, boleh juga. Ada 3 ya pokoknya ya. Mas tuh maksud buta deh. Jadi dia itu apa namanya Haji Marzuki tadi karena kemarin kita juga sama-sama ngalamin masa cukup sulit, ada rame-rame pandemi di mana begitu ketatnya PPKM dan kebijakan-kebijakan ini itu yang menjadikan akhirnya usaha yang paling dominan yang paling gedenya dia lobang utamanya gitu lobang utamanya itu collab, disusul dengan usaha-usaha yang lain dan tinggal satu usaha itu kecil yang makanan itu sekarang dipegang sama anak bungsunya dia. Akhirnya dengan berat hati si Haji Marzuki dia itu meninggalkan belantika apa namanya hiruk pikuk Jakarta dan dia itu pulang kampung. Iya, berkemas pulang kampung. Kasihan sih sebenarnya para pengusaha-pengusaha seperti itu. Betul. Ya semuanya gitu ya, semua lapisan masyarakat itu ngerasain gitu ya. Tapi mungkin yang impactnya nggak terlalu banyak itu orang-orang yang digaji sama negara gitu ya, itu nggak impactnya nggak terlalu banyak. Tapi orang-orang seperti kita yang harus survive gitu ya, nyari makan kesana kesini, khususnya para pedagang atau mungkin para pekerja yang swasta begitu ya, yang non pemerintah gitu, itu kan yang impactnya kerasa banget ya. Tapi aku bukan sombong juga, aku nggak terlalu ngerasa impactnya karena ya lu mau nyombongin apa? Iya. Gini loh, sebelum pandemi aku nganggur, setelah pandemi nganggur juga biasa aja, biasa aja gitu. Jadi udah ya mau gimana lagi gitu ya. Ini kan cuma kerja sampingan ya kan, kalau kayak gini. Iya, kerjaan utamanya nganggur. Iya benar. Kalau ada orang Jawa ngomong nganggur aja kalau diteleteni hasilnya lumayan iya toh? Kok kita sama ya? Kita sama. Jadi begitu. Kita lari lagi ke tadi Pak Marzuki. Padahal itu loh, tadi si nyonyanya, istrinya Haji Marzuki kan namanya Wasiroh begitu ya. Wasiroh itu udah bertransformasi. Dulu itu jadi pemandu warteg, kerjaannya di depan kompor, bukan yang ladenin. Akhirnya kan banyak cemongnya gitu ya. Udah bertransformasi sebagai ibu-ibu sosialita. Wis mendrek-mendrek, wis nggon-nggone wis super wah. Ini harus terjun sampai ke level menurut dia bawah banget begitu. Orang-orang bilang begini kalau tetangga-tetangga, ini pelebaran ya, nggak apa-apa ya sedikit. Mungkin ada juga yang banyak ngalamin seperti itu. Kata tetangga-tetangga, lah wong kuwe ta wis ora diusahaken karena lagi pandemi terus mandek usahane, udah ada pandemi usahanya berhenti, ada gangguan seperti ini. Orang ngaruh, katanya enggak pengaruh, soalnya hasil yang dari tahun-tahun sebelumnya wis akeh banget itu tabungannya Mas. Iya, tapi kan nggak buat Pak Haji Marzuki, itu kan penglihatan menurut tetangga-tetangga. Bagi dia ini udah hancur banget. Nyatanya, biasanya kan orang, kalau orang kaya, temennya orang kaya. Ya tapi biasanya seperti itu. Jangankan ada usaha yang jatuh, kita nggak naik-naik aja ngerasa, aduh aku gimana gitu. Apalagi dijatuhkan, ini lagi kredit ini. Tagihannya banyak. Yo nyampe bener-bener akhirnya itu dia itu jatuh banget lah, ngerasa di kampung jatuh banget, nggak ada semangat, semuanya kayak hancur berkeping begitu. Alhamdulillah setelah dia nganggur selama mungkin 1-2 minggu di kampung begitu ya, datanglah kawan lama cuk ke tempat dia. Ji, biasa salaman ini kan, kalau dia masih aku masih dihargain sama orang, padahal namanya masih bergaung, tapi dia sendiri yang ngerasa aku udah down gitu. Tuh, ya biasa langsung udut cas gawe kopi mak, seperti itu. Itu ngobrol-ngobrol gimana Ji? Wah aku kayak gini banget, aku udah jatuh usaha gara-gara corona, gara-gara ini disalahin semua pokoknya. Wis jenengan tenang baik, kata jenengan tenang, ini masih banyak kesempatan, usaha gini-gini aja, nawarin bentuk usaha Nah itu yang ditawarin adalah usaha peternakan. Antara lain tadi ya apa namanya berternak burung puyuh. Kemudian langsung ini semua ditawarkan semua, burung puyuh. Loh aku nggak bisa, aku semuanya katanya. Terus ayam sayur. Pokoknya berisiko bau buat sekelilingnya, Terus ikan juga, semuanya itu ada berapa 4 macam itu digabungin jadi satu, terus ditawarkan ke Haji tadi Marzuki. Bawa proposal berarti. Iya, proposal tak tertulis. Ini kadang-kadang lebih jahat, Proposal cocot nih. Sorry.
diterima sama Pak Haji. Ini sebuah ternyata kemampuan cocoknya si teman tadi itu bisa membangkitkan semangatnya kembali. Langsung disetujui, digelontorkanlah dana, semua belanja masalah modal awal, unggas, penyediaan wadah dan lain-lain. Kandang itu urusannya si tadi, ya sebut saja namanya Paing lah, seperti itu. Si Paing dengan gegap gempita, dia itu senang sekali setiap hari ke tempatnya Marzuki. Dia wirawiri terus, kata si Amir. Ngapain koyone? Amir itu siapa ya tadi? Tetangganya. Oh, tetangganya. Dia orang koyone malah ngakali kajine. Tapi kan dia nggak bisa ngomong Pak Haji tersebut. Pak Haji, jangan-jangan ini orang begini. Nyatanya Pak Haji kan lebih dekat sama itu. Itu akhirnya bulan berganti, usahanya ini nggak jadi, jadi hasil dari panennya itu nggak sesuai ekspektasi. Kemudian yang lain yang jadi masalah penjualan nggak beres semuanya, nggak ada lubang. Jadi tadi kayak ayam tadi, burung puyuh yang mau nampung nggak ada. Kalau telur mau ada yang terima di pasar, paling buat anak-anak itu jajan-jajan maklor, cilor kayak gitu doang. Akhirnya dia makin terpuruk, makin ini kan ya. Yang bahagia cuman si Paing tadi kan. Paing udah nggak ke situ lagi, Jadi kayak ditinggalkan. Di situ dia mulai bukan gangguan jiwa lah, mulai depresi, mulai banyak diemnya. Kadang dia diberani-beraniin begini. Sorry, gue keputus, maaf banget, sorry. Ya. Kenapa tadi Paingnya itu nggak amanah atau gimana, sorry? Iya, Paing emang mencari kesempatan dalam kesempitan. Yang penting ikut dalam proses itu pun dia udah dapat banyak. Seperti itu. Dia juga yang jagain tadi ternak-ternak tadi, ngurusin pakannya. Tapi nggak berhasil. Nggak berhasil karena ternaknya mati atau nggak tahu ngebuangnya kemana? Hasilnya nggak maksimal, jauh dari ekspektasi. Buangnya juga alasannya ini itu. Akhirnya banyak dimakan sendiri, dikasihin ke tetangga. Amir wareg, Iya. Ya kan, tapi kan kasihan. Kadang satu saat dia datang ke, ini di sisi lain kayak istrinya, anak-anaknya begitu yang pendidikannya tinggi-tinggi itu bukannya menguatkan bapaknya, tapi justru dia itu memaki-maki orang tuanya. Bapak itu salah nyalahin ya. Iya, karena dia itu lahirannya bukan di sini. Bapak beko banget kayak gitu, Bapak itu beko, gak dipikirin, gak punya otak apa gimana. Itu kan dia akal-akalin doang, digituin, Itu anak sawah ya? Anak yang sawah yang kagum itu bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan. Jadi ngomongnya kayak gitu, harus dipikirin dulu. Itu mau dikalkalin doang, ini mah habis semuanya. Gua kalau kayak gini caranya, rugi kita mah gitu. Itu disampaikan langsung ke orang tuanya. Dia sedih, mau ngomong sama istrinya, tambahin bapaknya tak kentir seperti itu, orang anggota kayak gitu, malah bisa-bisan dia makin drop mau lari kemana, main ke Amir, ngomong seperti itu, jadi aku ya padahal Amiruddin anak, tadi ya, anak dari kecil tak sekolahin, tak gendong-gendong, sibuk masak sambil gendong, kadang-kadang yang tak cebokin, udah gede, udah pintar cari duit sendiri, orang tua begini bukannya disabar-sabarin malah maki-maki, rembes milih nangis sama si Amir. Amir angel, sakit sih itu kayak gitu, orang tua digituin. Iya, itu sakit. Itu kan enggak banget ya, rasanya sakit. Aturan kan ya pakai dengan cara yang beda. Kalau nggak bisa ngasih solusi ya minimal ngadem-ngademin dia lagi jatuh. Nah, dari itu semua Amir pun berlanjut menceritakan bahwa dia itu akhirnya karena mungkin banyak pikiran, kesel kayak gitu, dia mulai tadinya itu cuman lihat ternaknya seperti apa, ini terus dia banyakkan di dalam ngurusin yang lain gitu, pengajian atau yang lain-lain, orang catatannya udah seperti itu ya, bergaul dengan kalangan-kalangan itulah yang jet-set versi kampung begitu kan. Akhirnya dia mulai banyak mikir, banyak dia nggak jelas. Ini si Pak Haji sendiri, dia mulai duduk-duduk di samping rumah. Samping rumah tadinya kan kebun luas yang disulap jadi arena peternakan tadi. Ada kolam-kolam, dia duduk di situ ngampleh, kadang-kadang nyampe duhur berkumandang, biasanya dia di masjid itu enggak, jadi ngelamun di situ, Nah, tadi di samping Paing tadi ada warga setempat, namanya itu Pasmun. Itu usianya jauh di atas Pak Haji tadi, mungkin usianya sekitar 70-an. Itu pengangguran total, jadi dia itu nggak disuruh
apa aja, yang penting dapat rokok, dapat kopi, wis bahagia seperti itu. Orang kaya itu. Nah, orang kaya, istrinya aja tuh bodoh amat, terus pokoknya mau seperti apa, kalau bila perlu jangan pulang ke rumah seperti itu. Jadi itu selalu di mana ada Pak Haji tadi ya, Marzuki, dia itu selalu ada ngikutin, ngintilin terus, tapi ya sibuk. Wasmun tadi. Iya, Wasmun sibuk. Mun, kopi mun, nanti udut tes seperti itu ada rokok. Nah, satu hari Pak Haji itu bener-bener strike banget ya, penat banget, dia duduk jadi dinaikin kakinya di meja panjang begitu, di dalamnya itu ada hamparan kolam-kolam, terus bekas kandang-kandang itu udah nggak ada isinya semua. Jadi dia ngelamun begini ya, kesananya itu kebun-kebun pisang, ada dapuran-dapuran bambu. Loh, pas dia itu habis mikir-mikir nggak jelas itu ngelirik ke arah kanan, loh itu Wasmun ngapain sih duduk di situ, Bi? Jadi ada kolam ikan nomor 3 sudut, itu paling sudut sendiri, pol sono kebun. Itu kolam ikan dulunya lele ya? Iya, lele, kadang bawal begitu, Bi. Mungkin untuk dikonsumsi gitu ya? Iya, itu di situ udah nggak ada airnya, air genangan hujan doang seperti nyamuk, itu. Melihara nyamuk. Itu bergengsi loh. Asli, kalau iya benar, Dik. Itu duduk di situ. Nih Wasmun ngapain di situ, biasanya rajin. Lagian rajin juga, aku udah ogah ngeluarin ini ya. Ngeluarin rokok, ngeluarin ini, orang dia juga nggak patia penting begitu kan. Tapi Wasmun itu beduk-beduk kok di situ ngapain? Pakai bajunya hitam, Bi, katanya. Pakai bajunya hitam, duduk di atas kolam, di pinggirannya kolam. Itu, Mon, mana Mon? Sini Mun, ngopi, nemenin aku ngopi. Nenek Mun kanda cerita. Itu nggak ada sautan apa-apa, dia ngadepnya ke belakang. Ngadepnya ke arah kebun, bukan ke arah dia, ke arah Pak Haji. Terus lama-lama dia mulai mikir, wah, Mun kok pakainya hitam semua, Bi. Pakainya hitam semua dari atas sampai bawah. Luluh, atasnya juga hitam seperti itu, Bi. Kalau misalnya itu Wasmun, tapi kan ketutupan kayak daun pisang begitu ya. Jadi di sini nampak, di sini enggak, terus di kepalanya enggak begitu loh. Jadi bagian kepalanya enggak nampak. Itu Wasmun dipanggil-panggil enggak nyaut, tapi kalau Wasmun mana mungkin dia bisa duduk di atas kolam, sementara kolam itu cuma terpal gitu loh, Bi. Bukan kolam yang permanen. Aturan kan ambruk begitu ya. Loh, Wasmun apa bukan ya? Itu dia mulai ngeri, mulai merinding. Itu siang hari, itu jam beduk banget gitu, Bi. Itu akhirnya, Wasmun bukan sih, Mun. Apa namanya, belahan genteng itu dilemparin pas di air dekatnya Wasmun. Jadi si ini apa namanya, wingka ya di sini namanya begitu. Batu itu belum nyampe ke sana, belum. Ini udah nggak ada, Bi. Udah ngilang. Iki apa ya? Tapi aku nggak percaya ada setan sepertinya. Dari dulu aku sering kemari-mari biasa aja. Tapi iki merinding begitu kan. Akhirnya dia nyariin Wasmun. Wasmun itu tetangganya, Bi. Nyariin Wasmun, nggak ketemu Wasmun, ketemunya si Amir. Mir, kamu ngeliat Wasmun, Mir? Wasmun biasanya sama si itu, Ji, katanya seperti itu. Enggak, dari pagi, tapi tadi di atas kolam pas dilempar jadinya hilang. Ayo, kata si Amir ngomong kayak gitu. Aku ngeliat si Wasmun tapi lagi bantuin ini, bawain bata. Jadi ada yang mau bangunan begitu. Terus sebelah sana si setan, Mir, katanya. Ya bisa jadi, Ji. Di mana sih, Ji? Di kolam-kolam itu. Amir tahu, Bi. Dia itu riwayatnya tahu di situ karena dia anak kampung, sering ngobrol sama orang-orang tua dulu. Jadi itu mah banyak kok, Ji, di situ. Apa nih, Mir? Ya banyak gitu-gituan. Kaji ini tetap nggak percaya, Bi, walaupun ngeliat sendiri itu kayak gitu. Akhirnya dia mulai ada eksperimen sendiri, mungkin karena kacau masalah ekonomi, masalah diomongin sama anak-anak, nyari setan-setan wis, kata dia seperti itu. Ada lucunya, Bi. Jadi dia itu malam-malam, diawali jam 11 malam, keluar lewat pintu samping. Memang sengaja nungguin sebenarnya itu siapa sih yang bajunya hitam tadi. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Oke. Nah ini dia mulai pelan-pelan ya, dengan seragam lengkap, ada jaket, ngondolin rokok, udah siapin rokok begitu ya, kopi pakai termos. Pokoknya aku siapa aja yang bisa jadi teman, ngobrol lah denganku, buat nyudah semua masalah-masalahku seperti ini. Amir pun dia padahal pengen ngomong banyak, kayaknya takut salah terlalu melewati batas begitu lebih. Nah, waktu itu malam itu ketemu Amir? Enggak ketemu, malam itu jam 11 keluar dari samping, dia duduk-duduk di situ, Bi.
Lah dia baru duduk nggak lama begitu, sosok yang hitam-hitam tadi mana ya, kok nggak ada. Begitu dilihat dari ujung sana, itu kan cukup lebar, sampingnya kebun dapuran itu semua bambu sama pisang gitu ya. Pisang terawat sebenarnya, Bi. Sebentar, ini daripada nanti seremnya kepotong, sekarang aja ya Bro Ayung ya. Ya, oke. Tadi nyampe pisangnya terawat. Iya, itu nyari-nyariin ke seliling. Jadi itu kan di atasnya ada paranet, dipasang paranet. Menurut si Paing harus ada paranet Biar adem gitu ya, biar cahayanya nggak langsung seperti ya. itu. Terus nanti dikasih lampu-lampu begitu. Lampunya masih ajak, Bi. Jadi lampu masih penuh, tapi yang dinyalain cuma ujung paling jauh. Jadi lainnya gelap. Aku nggak takut, lebih menakutkan lagi keadaanku saat ini menurut Pak Haji. Itu lamat-lamat dari kejauhan, kan nyari yang hitam, sosok hitam itu kok nggak ada ya, setan apa kayak keluar kayak gitu. Kalau bisa ngobrol-ngobrol gitu, tapi kalau ngobrol juga aku takut. Pokoknya nampak aja, paling nggak aku ada teman begitu ya. Itu dari arah jauh, keluar dari arah kebun itu mulai ada, Bi. Jadi kata Pak Haji tadi, menurut Amir gitu kan ceritanya, setelahnya sama Amir, itu keluar kayak bayangan orang jalan, Bi. Orang jalan nggak satu, tapi runtung-runtung. Jadi kayak gandeng bocah, tapi Berbaris begitu ya. iya kesana nanti ke arah kebun sebelahnya lagi, tapi ngelewatin pol tadi, apa namanya, kolam ikan tadi. Tapi tetap nggak jelas, cuman siluet kayak gitu lagi. Nanti ada orang dari samping lagi arah sawah, kayak ngomong Jawa dulu begitu ya. Di lama-lama diperhatiin, tetap aja nggak datang-datang, nggak nyampe-nyampe. Orang kayaknya jalan udah deket, pas keluar kayak orang pakai kebaya-kebaya begitu loh, jari-jari. Tapi orang dulu kayak mau jual apa gitu ke pasar sama suami-suaminya begitu lebih. Tapi juga nggak arah ke dia. Rame ya ternyata kalau malam. Setan itu nggak menyeramkan, Bi, ternyata, Bi. Makhluk-makhluk itu bentuknya kayak orang menurut si Pak Haji tadi. Akhirnya alah cuman kayak gitu doang. Geser duduknya yang lebih dekat sama mereka, Bi. Jadi antara kolam itu 3, 1, 2, 3. Di sini ada tempat duduknya. Duduknya di situ. Di ujung berarti. Enggak, kolam nomor 2. Kolam nomor 2. Berarti tinggal nyisain satu kolam. Dia ngadap ke sana. Kalau Amir ke sini, kalau Wasmun rame lagi nih, kita nangkepin setan kayak apa, katanya seperti itu, Bi, dalam benaknya dia. Itu lagi memperhatiin lagi, tahu-tahu muncul dari arah sebelah kanan. Berarti ada rumah lagi dari arah belakang, itu muncul, itu baru beneran setan katanya. Jadi apa, ada sosok putih, itu tapi enggak loncat. Itu kata dia kayak pocong, tapi bukannya karena situ nggak jelas kali, kata Amir. Iya nggak jelas, jadi bukan blek utuh satu packaging penuh, tapi kayak bayangan doang, Bi. Putih, nanti di pohon apa blek, tapi semuanya pohon pisang, semuanya dari pohon pisang. Pindah-pindah kayak gitu. Dia udah mulai takut ya, ngeri, tapi nggak nampak sih. Kalau ini rada serem, kalau tadi enggak. Itu udah mulai, kalau mau nampak sekalian, semua bawa ke sini, katanya seperti itu, Bi. Ngomong asal-asalan, pokoknya daripada gila ya gila, lagi stres begini dimaki-maki sama anak begitu kan. Ini ada suara lagi habis ngomong kayak gitu. Beneran, emang kamu berani? Ada suara, Bi. Suaranya gede, tapi dari arah belakangnya dia. Itu ada suara, tapi aku nggak berani nengok. Karena apa? Ketika suara itu ngomong, suaranya berat. Angin itu dari arah kiri, telinganya dia tuh buas kayak gitu. Atis banget, padahal itu aku gerah karena pakai jaket. Padahal habis hujan juga, Bi. Tapi di sini tuh sering atis banget, dingin banget gitu kan. Ada yang barengin suara tadi. Ini yang ngomong siapa ya? Suaranya Wasmun bukan, suaranya Amir apalagi. Amir nggak pernah main ke sini. Dia kecuali dimintain tolong bantuin ini, Mir gitu. Ini siapa ya? Wis jangan suka nantang-nantangin. Kalau kamu pusing, ya pusing-pusing aja. Tapi dalam bahasa Jawa seperti itu, Bi. Itu mulai muncul, Bi, dari kejauhan. Celuk, itu bentuknya pocong semua, Bi. Itu enggak satu, kata. Lompat-lompat dong. Lompat semua dari arah kebun itu, celuk. Otomatis dia mau kejengkang di sininya, apa namanya, terpalnya itu ya, terpalnya ikan tadi. Dia ngejengkang tapi nggak langsung bluk jatuh ke bawah basah begitu kan. Tadi agak melewat begini. Sebisa mungkin dia bangun tapi tetap merhatiin ke depan. Itu banyak banget, Mir, cerita ke Amir kan. Jadi warnanya nggak cuma putih, Bi. Ada yang merah, ada yang ini, Bi, macam-macam seperti itu. Tapi banyak kan dominasinya putih. Ada yang gede, ada yang kecil. Kayak balon dong ya.
hijau magico gitu ya. Balon merah kuning hijau kayak. Dia sih nggak ngomong warna-warna yang lain, cuma ada macam-macam tapi putih sama merah. Dia ngeliatnya seperti itu. Jadi merah itu cuma 1-2 lah, tapi yang lain putih. Itu kayak ke arah dia semua. Ini nggak bisa lari, dia bisanya lari mundur, nggak bisa sempat balik badan. Itu pas terakhir berarti ada gang segini lah ngelewatin tadi ya, yang terakhir apa namanya kolam tadi. Dia mundur begitu, itu nabrak sedianya dia, pasti pas pintu buka dia langsung masuk, mau ditutup, itu nabrak sosok yang benar-benar keras banget katanya Bi. Jadi pas lari ke belakang tuh blek, bunyi seperti itu, bunyi blek, terus kayak mundur sedikit yang di belakang Bi. Itu baunya melati, tapi udah nggak karuan, melati yang udah kayak sekilo diperes begitu katanya. Kuat banget melati, ya. kuat banget, tapi apek, tapi campur-campur nggak jelas. Itu mereka kayak mengarah, yang putih-putih, yang merah itu mengarah ke dia gitu loh, tapi berhenti sekitar 10 meteran. Tapi kayak baris begini loh, macam-macam berhenti begitu. Itu jelas Ji, kata si Amir, jelas semua, aku kencing-kencing wis ngompol-ngompol orang genah katanya. Itu setan baru, yang tadi-tadi itu bukan, kata dia begitu. Cuman masa lalu lah seperti itu. Ini dia kok berhenti ya, dia penasaran, tapi seolah-olah dari muka yang macam-macam, ada yang utuh, ada yang hancur, itu kayak nungguin komando Bi. Loh kok kayak nurut sama aku, dia pede, ada lucu-lucunya kayak gitu, kok kayak nurut sama aku, padahal udah kencing, udah takutan banget. Tapi masa iya sih, loken, kata dia, loken mau nungguin aku. Ih, ini yang nabrak di belakang siapa? Dia mulai nengok, kok tinggi banget Bi yang di belakang tinggi banget begini. Itu yang ketuanya ternyata Bi, itu yang ngomong tadi hitam, ya. Hitam blek, hitam semua yang nggak ada warna apapun. Itu gede banget di belakang, persis di depannya pintunya rumah belakang dia itu akhirnya gimana Mir? Kelenger katanya, itu kelenger Bi saat itu Bi. Pingsan. Itu ya katanya itu pingsan. Terus siangnya si Amir tuh aneh, Pak Haji itu wirawiri nggak ngapa-ngapain, tapi mau ke rumahnya Amir nggak jadi, jadi. Kadang nanya sama istrinya Amir, kata istrinya Amir gitu, tadi dicariin Pak Haji, mau ngapain sih? Biasanya kan mau nyuruh apa gitu ya. Katanya kayaknya nggak ngapa-ngapain tapi bingung, duduk di teras terus pergi lagi kayak gitu terus Bi. Akhirnya pas ini kan di gap, Amir sengaja nungguin, ceritalah Pak Haji semalam itu ngalamin yang kayak gini. Akhirnya dipanggilin temennya yang ngerti tentang seperti itu. Ji, itu di situ adalah kerajaannya pocong Bi, di situ. Dulunya itu memang apa pisang-pisang liar semua gitu. Di situ ada kayak misalnya apa tanaman kecil lah, kata yang ngerti itu tadi. Di situ emang kerajaannya itu. Berarti yang semalam itu asli aku lihat. Ya situ ngerasain asli apa enggak? Orang nyampe pingsan berarti asli. Iya ya, aku kapok nggak mau di situ lagi. Itu ada keceriaan sedikit Bi, pas ngomongin yang horor-horor. Jadi mulai hari itu dia itu sering ke Amir, terus main ke tempat temanmu yuk ngomongin yang horor-horor Bi. Akhirnya apa? Pak Haji itu jadi tahu di rumahnya dia sendiri itu banyak, tapi bukan dari yang tadi gerombolnya tadi. Jadi dia itu yang namanya orang punya kan kadang-kadang banyak jasa-jasa seperti itu yang nawarin buat jagain rumah, pakai ayat ini, pakai itu. Ternyata itu jadinya ya makhluk-makhluk yang angel-angel Bi, yang kebun-kebun itu. Jadi satu ketika dibuka matanya sama si tadi temennya Amir, lihat di depan rumah kayak apa. Itu astagfirullahaladzim, yang ditaruh kayak gitu. Ternyata aku ngertinya sosok apa kayak katanya ngomongnya jin muslim atau apa tokoh yang serem-serem begitu Bi. Kalau kata Amir gini, Ji kalau mau aku jujur ya, waktu itu kan mati lampu, aku ada ibu di rumah sendirian, istri lagi nggak di sini. Ini siapa yang cerita? Amir ngomong si Pak Haji. Terus ibu kan nelpon, ini mati lampu cepet beliin lilin, aku nggak seneng gelap, ambekannya sesek katanya seperti itu. Amir pulang naik motor, pas dia mau buka pintu kayak ada yang merhatiin sih, itu di rumahnya Pak Haji Marsudi. Jangan-jangan Pak Haji pas dilihat itu di depan pintu tuh gede banget penuh, itu sosoknya sama yang lagi dia dibuka mata batinnya. Jadi itu makanya pas temennya Amir ngomong kayak gitu, kata Pak Haji, Mir kamu ya tahu Mir? Tahu Ji, katanya seperti itu. Jin kebun dolong-gondong katanya, jin kebun ditaruh di rumah seperti itu. Jadi, ceritanya kayak buat penjaga kayak gitu ya. Tapi itu sedikit apa ya Bi, setelah dia itu ngobrol-ngobrol masalah mistik, ada kayak semangat lagi loh. Jadi diasupin sama teman-teman gitu, teman-temannya Amir, bahwa jangan kayak gitu Ji, nggak apa-apa, kegagalan itu lumrah. Kalau misalnya anak-anak
Maido ngomongin kayak gitu sebenarnya nggak baik, tapi tutup aja, yang penting jenengan ikhlas. Kalau mau ngikik balik ya silakan, kamu bisa ngomong kayak gitu, yang ngasih makan kamu siapa dari dulu, sekolahnya dan lain-lain, kok iso nyambet gawe nembe baru dapat sedikit nggak ngasih orang tua, kok berani-beraninya gitu Baru aja. netes itu ya. Iya seperti itu Epi. Akhirnya nyampe saat ini di dalam nggak tahu kenapa Pak Haji matanya sering lihat sekarang walaupun nggak jelas kan dia sangat menghindari area samping rumah. Yang ada pocong-pocongnya. Setelah tahu iya, dan berusaha gimana caranya lah supaya di rumah itu bersih gitu. Itu ya pengennya dengan sendiri, banyakin amalan yang baik juga nanti hilang sendiri seperti itu. Itu aja sih Bi. Oke. Iya. Tapi itu dinyatakan bahwa ketuanya yang hitam. Ketuanya hitam, anak buahnya pocong gitu ya. Iya, ketuanya pocong juga. Oh, yang gede itu yang jangan pocong. Enggak, maksudnya yang gede yang ditabrak itu tuh pocong, cuman ukurannya gede. Semuanya gede hitam semua. Iya. Apa ya, dulu pernah ada di lapak horor tuh bawain ludon atau apa gitu namanya. Iya, pocong yang gede. Gitu ya. Pocong gede itu ya. Oke. Ya, itu kan umumnya orang nampakin putih, tapi ketuanya itu yang hitam ya gitu. Itu karena jarang mandi kali, jarang dicuci. Saking lamanya saking kan makin lama makin buluk. Badek gitu. Pocong badek ya, gitu. ini bercanda, jangan tersinggung ya. Jangan Cong, sorry Cong. Kita emang bercanda gitu ya Cong, maaf Cong. Oke, Bro Ayung, terima kasih cerita tentang Pak Haji Marzuki ya. Semoga ini juga ada sesuatu yang bisa kita ambil gitu. Ini bisa menginspirasi kawan-kawan semua yang mungkin kondisinya sama gitu dengan Pak Haji. Apapun itu profesinya, mungkin lagi ngedrop atau apa ya, kita tetap semangat aja, kita cari kesibukan yang lain. Intinya sih nanggepin hantu ya Pi. Kita semangat, kita pasrah, tapi kita semangat ya, kita pasrah tapi kita semangat. Nanti insya Allah akan dibukakan jalan yang lain yang lebih baik gitu ya, kayak gitu. Ya udah, kurang lebih seperti itu ya Bro Ayung. Terima kasih kawan-kawan semuanya udah mau nonton, udah mau dengerin. Terima kasih juga Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Kita mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Seperti doa-doa sebelumnya, siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di acara ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.